Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak ayam Edi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan rejeki yang berkah melimpah. Kali ini kita akan bahas hal menarik yang sering ditanyakan para peternak pemula, yaitu tentang sistem perkandangan ayam dan cara mengembangkannya menjadi usaha produktif dari lahan terbatas. Bagaimana cara membangun sistem kandang yang efisien? Berapa ukuran idealnya? Dan bagaimana cara memaksimalkan hasil dari lahan terbatas yang juga ditanami mangga? Topik ini sangat bagus, karena menyentuh dua hal penting sekaligus, ternak ayam dan pertanian buah. Dua-duanya bisa saling melengkapi kalau dikelola dengan benar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng, agar sahabat tidak ketinggalan video berikutnya. Baik. Kita mulai dulu dari pembahasan ayamnya. Banyak orang berpikir untuk bisa menjadi peternak sukses, butuh kandang besar dan ribuan ayam. Padahal tidak selalu begitu. Kuncinya bukan pada jumlah ayam, tapi pada sistem dan perputaran produksi. Ukuran standar kandang indukan ayam adalah 1,5 meter x 3 meter. Kandang dengan ukuran ini ideal untuk 10 ekor betina dan 1 pejantan. Jumlah ini bukan tanpa alasan. 10 betina cukup produktif untuk menghasilkan telur stabil setiap minggu. Sedangkan 1 pejantan sudah cukup untuk mengawini seluruh betina tanpa membuat mereka stres. Sistem kandangnya bisa dibuat umbaran. Artinya ayam dilepas di area terbuka dengan pagar pembatas. Tujuannya supaya ayam tetap aktif bergerak dan tidak stres. Namun, kalau lahan terbatas, bisa juga dibuat kandang bertingkat atau kandang kombinasi, di mana bagian atas untuk indukan dan bagian bawah untuk anakan. Untuk anak ayam atau DOC, kita bisa gunakan sistem rak bertingkat. Biasanya, rak 4 tingkat adalah standar yang efisien. Tinggi total kandang sekitar 2 meter, dengan jarak antar tingkat 50 cm. Setiap tingkat diberi alas berupa selat bambu atau kawat, dilapisi karung bekas atau plastik supaya kotoran tidak langsung jatuh ke bawah. Lapisan ini membantu menjaga kebersihan sekaligus menahan remah pakan agar tidak terbuang percuma. Di bawah rak, bisa kita letakkan media sekam, kotoran kambing, atau sisa kompos. Nantinya semua sisa kotoran ayam akan jatuh dan tercampur di sana. Campuran ini lama-lama berubah menjadi pupuk alami yang siap digunakan untuk tanaman buah seperti mangga atau pisang. Inilah sistem zero waste dalam peternakan kecil. Selain efisien, sistem kandang ini juga mudah dirawat. Kita hanya perlu membersihkan alas seminggu sekali dan mengganti sekam saat mulai lembab. Kotoran yang sudah setengah kering bisa dijemur, lalu digunakan sebagai pupuk kandang. Dengan cara ini, bau kandang berkurang, ayam sehat, dan kebun di sekitar rumah juga subur. Sekarang kita bahas pola produksinya. Dengan 1 kandang indukan berisi 10 betina dan 1 pejantan, sahabat bisa menghasilkan sekitar 100 telur per bulan. Kalau daya tetasnya 60%, berarti ada 60 anak ayam baru setiap bulan. Dengan sistem kandang bertingkat, anak ayam bisa ditampung dengan nyaman tanpa perlu memperluas lahan. Anakan ayam umur seminggu ditempatkan di tingkat pertama, lalu dipindah ke tingkat berikutnya setiap minggu. Dengan begitu, pertumbuhan bisa dipantau berdasarkan umur dan kondisi. Sistem ini juga membuat jadwal panen menjadi mingguan, bukan menunggu berbulan-bulan. Keuntungannya, arus kas lebih lancar, beban kerja lebih ringan, dan siklus ternak lebih stabil. Lalu, bagaimana kalau lahan yang dimiliki kecil? Tenang saja bosku. Untuk memelihara 10 induk dan rak 4 tingkat, luas lahan 7-8 meter persegi sudah cukup. Bahkan, jika sahabat punya lahan sempit di belakang rumah, tetap bisa dibuat kandang model mini ini. Kuncinya adalah sirkulasi udara dan kebersihan. Ventilasi harus lancar, pencahayaan cukup, dan lantai selalu kering. Kalau perlu, buat saluran air kecil agar air hujan tidak menggenang di sekitar kandang. Gunakan atap sem atau asbes ringan dengan kemiringan cukup supaya air hujan langsung mengalir keluar. Dalam sistem kecil seperti ini, perawatan harian tidak rumit. Cukup 30 menit setiap pagi dan 15 menit sore untuk memberi makan, mengganti air,
serta mengecek kondisi ayam. Pekerjaan yang ringan, tapi konsisten ini jauh lebih efektif daripada memelihara banyak ayam, tapi tanpa perhatian rutin. Sahabat harus ingat, ayam sehat bukan karena obat, tapi karena lingkungan kandang yang bersih dan nyaman. Pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Bagian berikutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan perhitungan hasil, sistem pupuk, serta integrasi kebun mangga pendek produktif. Jadi pastikan sahabat tetap menyimak sampai akhir. Karena konsep ini bisa diterapkan di mana saja, bahkan di lahan sempit sekalipun. Sekarang sahabat, mari kita lanjut ke bagian paling menarik, yaitu perhitungan hasil dari sistem ternak ayam sederhana ini. Kita akan lihat bagaimana kandang kecil bisa menghasilkan arus kas yang stabil setiap bulan, tanpa perlu modal besar. Kita mulai dari skala dasar, yaitu satu modul kandang indung berukuran 1,5 meter x 3 meter. Isinya 10 betina dan 1 pejantan. Dalam 1 bulan, jika semua betina produktif dan daya tetas telur rata-rata 60%, maka kita bisa menghasilkan sekitar 60 anak ayam baru setiap bulan. Sekarang kita hitung secara sederhana. Misalnya harga jual ayam umur 2 bulan di pasaran sekitar Rp40.000 per ekor. Berarti 60 ekor bisa menghasilkan Rp2.400.000 kotor per bulan. Setelah dikurangi biaya pakan, vitamin, listrik, dan sekam yang kita anggap 50%. Maka sisa bersihnya sekitar Rp1.200.000 per bulan. Itu baru dari satu kandang kecil. Kalau sahabat punya 3 modul kandang seperti ini, berarti hasil kotor bisa mencapai Rp7.200.000 per bulan. Dengan asumsi efisiensi tetap terjaga, maka bersihnya sekitar Rp3.600.000. Lumayan kan bosku? Apalagi ini masih dari sistem kecil dengan waktu kerja harian yang tidak lebih dari 1 jam. Kalau lahan sedikit lebih luas, misalnya 78 meter persegi, sahabat bisa menampung 3 kandang induk dan 1 lorong rak bertingkat untuk anak ayam. Sisakan jalur service sekitar 60 cm supaya mudah membersihkan dan memberi makan. Dengan konfigurasi seperti ini, sahabat sudah bisa menghasilkan sekitar 180 ayam panen setiap bulan. Kalau dihitung dengan harga Rp40.000 per ekor, maka hasil kotornya Rp7.200.000. Setelah dikurangi biaya operasional setengahnya, masih tersisa sekitar Rp3.600.000 bersih per bulan. Dan ingat, itu belum termasuk nilai tambah dari pupuk kandang dan telur konsumsi. Kita lanjut ke konsep efisiensi lahan dan tenaga. Kandang bertingkat ini dirancang supaya 1 orang tetap bisa mengelola semua proses, mulai dari pakan, air, hingga pembersihan. Alat-alatnya sederhana, seperti wadah pakan, ember, semprotan disinfektan, dan sekop kecil. Semuanya bisa dibuat dari bahan bekas atau alat rumah tangga yang dimodifikasi. Untuk perawatan harian, cukup ikuti ritme ini. Pagi hari, periksa suhu dan udara kandang. Pastikan ayam tidak terlalu kepanasan dan ventilasi tetap lancar. Berikan pakan lembab hangat untuk anak ayam, karena di cuaca dingin atau mendung mereka cenderung makan lebih sedikit. Siang hari, angkat wadah pakan, bilas, keringkan, dan pasang kembali. Sore, berikan pakan tambahan dalam jumlah lebih sedikit, agar sisa tidak menumpuk semalaman. Malam hari, cek lampu broda. Jangan terlalu terang, supaya ayam tidak stres. Air minum harus diganti setidaknya sekali sehari. Tapi saat musim hujan, sebaiknya 2 kali, pagi dan sore. Ingat, air yang keruh bisa jadi sumber penyakit paling cepat menular. Gunakan wadah yang mudah dicuci. Dan bila terasa licin di tangan, artinya sudah tumbuh lendir, maka harus langsung digosok bersih. Untuk pakan indukan, berikan kombinasi ransum yang mengandung cukup energi dan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Bisa ditambah sedikit pakan fermentasi alami seperti campuran dedak, jagung giling, dan ampas tahu yang difermentasi dengan EM4 atau probiotik lokal. Pakan lembab pagi hari membantu meningkatkan konsumsi. Sedangkan pakan kering sore menjaga daya tahan hingga malam. Jangan pernah memberikan bahan ekstrem seperti garam berlebihan
atau minyak jelantah gosong. Memang banyak beredar tips instan di media sosial, tapi sebagian justru bisa merusak pencernaan ayam. Lebih baik pakai bahan alami dan pola yang konsisten. Kunci kesuksesan bukan di racikan anak, tapi di kedisiplinan dan kebersihan. Nah, sahabat, kalau sistem ini dijalankan dengan ritme yang konsisten, ayam akan sehat, pertumbuhan stabil, dan hasil bisa diprediksi. Kita tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tapi pada perencanaan. Dari sini, ternak kecil mulai terasa seperti bisnis profesional, bukan sekadar hobi. Dan jangan lupa, setiap kandang yang bersih dan produktif akan otomatis menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. Inilah nilai tambah luar biasa yang sering diabaikan. Kotoran ayam yang awalnya hanya dianggap limbah, sekarang berubah menjadi sumber penghasilan tambahan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan menarik, yaitu bagaimana mengintegrasikan ternak ayam dengan kebun mangga pendek produktif. Konsep ini bukan sekadar ide, tapi sudah terbukti bisa berjalan efisien dan saling menguntungkan. Ayam menghasilkan pupuk, pupuk menyuburkan pohon, pohon memberi pakan hijauan, dan semua saling berputar. Inilah inti dari pertanian terpadu yang berkelanjutan. Bayangkan kandang kecil yang terletak di sudut halaman rumah. Ukurannya tidak besar tapi tertata rapi, udara di dalamnya terasa segar, tidak pengap, dan ayam-ayamnya tampak tenang. Inilah fondasi pertama dalam sistem ternak ayam modern yang efisien. Kandang bukan sekadar tempat ayam tidur dan makan, tapi juga pusat produksi, pusat pupuk, dan tempat belajar tentang keseimbangan antara kebersihan, pakan, dan manajemen harian. Ukuran kandang induk yang ideal adalah 1,5 meter kali 3 meter. Ukuran ini bisa menampung 10 ekor betina dan 1 pejantan dengan kondisi yang nyaman. Setiap sudut kandang sebaiknya memiliki ventilasi alami agar udara selalu mengalir. Cahaya pagi bisa masuk lembut dari sisi timur, sementara sisi barat dan atas diberi naungan agar hujan tidak langsung masuk. Kelembapan kandang harus dijaga supaya tidak menimbulkan amonia berlebih. Tempat pakan sebaiknya berada setinggi dada ayam agar butiran pakan tidak mudah tercecer ke lantai. Sementara tempat minum diletakkan sedikit lebih rendah agar ayam mudah menjangkau air tanpa menumpahkannya. Kebersihan wadah pakan dan minum adalah kunci penting. Wadah harus dicuci minimal sekali sehari agar tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur dan bakteri. Sementara itu, lantai kandang harus tetap kering. Gunakan alas sekam atau serutan kayu dengan ketebalan sekitar 3-5 cm. Setiap beberapa hari, balik atau aduk alas ini agar kering merata dan tidak lembab di bagian bawah. Sekam ini juga berfungsi menampung kotoran ayam yang nanti bisa diolah menjadi pupuk kandang. Di sebelah kandang induk, bangun rak kandang anak bertingkat. Idealnya 4 tingkat. Tapi 3 tingkat pun sudah cukup jika lahan terbatas. Jarak antar tingkat kurang lebih 50 cm agar udara tetap bisa mengalir dengan baik. Lantai rak bisa dibuat dari ram kawat atau bilah bambu yang rapat, lalu dilapisi karung atau tikar plastik agar remah pakan tidak langsung jatuh. Tujuannya sederhana, agar kotoran dan remah pakan bisa tertampung dan terfermentasi perlahan menjadi media pupuk alami. Setiap laci atau tingkat bisa digunakan untuk kelompok ayam berdasarkan umur. Anak ayam umur 1 minggu di tingkat paling atas, minggu berikutnya turun ke tingkat di bawahnya, dan seterusnya. Dengan cara ini, kita bisa memantau pertumbuhan dengan mudah tanpa campur umur, sehingga perawatan, pakan, dan suhu bisa disesuaikan. Di bagian bawah rek, buat jalur pengumpulan media zero waste. Campurkan sekam baru dengan sedikit kompos matang dan biarkan remah pakan serta kotoran jatuh ke sana. Setiap kali ayam mengais atau menggaruk-garut, proses fermentasi alami terjadi. Media itu akan menjadi hangat, mengeringkan amonia, dan membentuk bahan pupuk kaya mikrobabai. Dalam waktu 2-3 bulan, bahan didasarkan dan bisa diambil sebagian untuk dijemur dan dijadikan pupuk kebun. Dengan sistem seperti ini, tidak ada yang terbuang. Pakan yang tercecer akan kembali menjadi sumber makanan alami.
Kotoran yang biasanya berbau tajam berubah menjadi bahan organik yang kaya manfaat. Setiap pekan, cukup tambahkan sekam baru di bagian yang basah, aduk ringan, dan keluarkan sebagian media yang sudah matang. Penting untuk memahami bahwa kunci dari semua ini adalah ritme. Tidak perlu terburu-buru memperbesar skala. Fokuslah dulu pada kualitas kandang, ventilasi, dan kebersihan. Ayam yang hidup di kandang nyaman akan tumbuh lebih cepat, jarang stres, dan lebih tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, atur jadwal kerja harian. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk memberi pakan pertama. Periksa kondisi ayam satu persatu, lihat mana yang lemas atau terlihat tidak aktif. Untuk anak ayam, berikan pakan lembab hangat, terutama saat cuaca mendung atau hujan panjang. Siang hari, angkat wadah pakan dan air. Bilas, lalu keringkan. Sore hari, berikan pakan kedu, tapi jangan terlalu banyak agar tidak ada sisa yang menginap dan basi. Saat malam tiba, pastikan lampu brooder menyala dengan suhu sesuai umur anak ayam. Jangan terlalu terang agar ayam bisa beristirahat dengan tenang. Gunakan lampu pijar kuning karena lebih hangat dan tidak terlalu menyilaukan. Air minum sebaiknya diganti minimal sekali sehari, idealnya 2 kali jika sedang musim hujan. Air yang bersih adalah obat terbaik bagi ayam. Setelah semua berjalan lancar, bosku akan melihat sendiri bagaimana perubahan besar bisa datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kandang bersih, ayam tenang, pakan efisien, dan tidak ada bau menyengat di sekitar rumah. Disinilah awalnya sistem kandang kecil berubah menjadi mesin nilai. Sebuah kandang yang bukan hanya menghasilkan ayam, tapi juga menciptakan pupuk, mengolah limbah, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Pakan adalah jantung dari usaha ternak ayam. Sebagus apapun kandangnya, kalau pakannya asal-asalan, hasilnya tetap tidak maksimal. Karena itu, prinsip utama dalam pemberian pakan adalah disiplin, bersih, dan konsisten. Ayam tidak butuh pakan yang mahal, tapi butuh pakan yang seimbang. Untuk indung, gunakan pakan dengan kandungan protein sedang, energi cukup, serta mineral yang lengkap. Saat masa bertelur, ayam betina membutuhkan kalsium dan fosfor lebih banyak agar cangkang telur kuat dan tidak tipis. Anda bisa menambahkan tepung tulang atau kulit kerang halus sebagai sumber kalsium alami. Sedangkan pejantan cukup diberi pakan dengan kadar energi tinggi untuk menjaga stamina. Untuk anak ayam, gunakan pakan starter sesuai umur. Minggu pertama, berikan pakan bentuk remah halus, frekuensinya 4 kali sehari tapi sedikit-sedikit saja. Tujuannya agar pencernaan tidak kaget dan konsumsi selalu stabil. Saat cuaca dingin, pakan lembab hangat bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Caranya mudah, campur air hangat secukupnya hingga pakan agak menggumpal, bukan basah. Jangan biarkan pakan lembab menginap lebih dari 2 jam karena mudah berjamur dan bisa menyebabkan diar. Sisa pakan sebaiknya dibuang atau diberikan ke kompos, bukan dikembalikan ke wadah. Untuk ayam dewasa, cukup 2 kali sehari. Satu di pagi hari sekitar pukul 7, satu lagi di sore hari sekitar pukul 4. Air minum adalah bagian penting yang sering diremehkan. Padahal, 80% tubuh ayam adalah air. Gantilah air setiap hari dan bersihkan wadahnya hingga tidak licin. Jika terasa berlendir, segera cuci dengan sabun ringan dan bilas bersih. Saat musim hujan, sebaiknya air diganti 2 kali sehari karena mudah terkontaminasi debu dan amonia dari kandang. Saat cuaca ekstrem, tambahkan sedikit probiotik atau larutan herbal alami seperti jahe dan gula merah untuk menjaga daya tahan ayam. Ramuan sederhana seperti ini bisa mencegah mencret, tilen, dan stres suhu jika ada ayam yang terlihat sakit. Misalnya bulu mengembang, mata berair, atau bernafas tersengal, segera pisahkan ke kandang isolasi. Jangan tunggu besak. Semprot disinfektan ringan di dinding, lantai, dan lorong seminggu sekali. Perhatikan juga atap dan talang air, karena kebocoran kecil bisa memicu lembab yang menjadi sarang penyakit. Selalu jaga agar kandang tetap kering. Setelah kandang rapi dan pakan teratur, saatnya masuk ke manajemen panen mingguan. Inilah kunci mengubah kandang kecil
menjadi mesin uang yang berputar tiap pekan. Konsepnya sederhana. Jangan menunggu semua ayam besar dulu baru dijual. Atur jadwal tetas dan panen secara bergilir. Siklus berjalan terus tanpa harus menunggu satu gelombang besar. Satu modul induk dengan manajemen tetas yang rapi bisa menghasilkan 60 anakan per bulan. Artinya, dalam 4 minggu selalu ada ayam siap jual. Ada pula anakan baru yang tumbuh. Dan ada telur baru yang siap ditetaskan. Sistem ini membuat arus kas mengalir lancar, tidak stagnan, dan tenaga kerja bisa terbagi merata. Sekarang kita bahas sedikit soal hitungan praktisnya. Bila harga jual ayam pedaging muda di kandang 40.000 per ekor, 60 ekor menghasilkan 2.400.000. Jika biaya pakan, listrik, dan vitamin memakan 50%, maka sisa bersihnya sekitar 1.200.000 per bulan. Kalau kandang dan sistem ini diperbanyak menjadi 3 modul induk, hasilnya bisa naik 3 kali lipat, sekitar 3.600.000 per bulan. Jumlah ini belum termasuk tambahan dari penjualan telur konsumsi, pupuk kompos, atau bibit unggul yang bisa dijual ke peternak lain. Disinilah keuntungan kecil, tapi pasti terlihat. Ternak bukan tentang cepat kaya, tapi tentang alur kecil yang konsisten menghasilkan. Jika dijalankan dengan sabar, hasil kecil itu akan bertambah dan membentuk pondasi keuangan yang stabil. Lalu, jangan lupakan dokumentasi. Catat telur masuk, telur menetas, jumlah anak ayam yang pindah rak, hingga jumlah yang dijual. Catat juga biaya harian seperti pakan, sekan, vitamin, dan listrik. Catatan sederhana ini akan menjadi dasar untuk tahu kapan harus menambah induk, kapan mengganti pakan, dan kapan waktunya menambah kandang baru. Ingat, kesuksesan bukan karena banyak ayam, tapi karena paham ritme ternak dan konsisten menjalankannya. Sementara yang sabar mulai dari 10 induk, dalam 3 tahun bisa punya 1.000 ayam dengan modal dari hasil ternak sendiri. Sistem ini bukan teori kosong. Banyak peternak kecil sudah membuktikan bahwa ritme mingguan lebih mudah dijalankan dan tidak memberatkan biaya. Modal kecil tapi berputar cepat. Bosku, di dunia ternak ayam kampung, yang paling berharga bukan jumlah ayamnya, tapi cara berpikir kita. Banyak orang gagal bukan karena modal kurang, tapi karena sabar dan tidak disiplin mengikuti awal. Peternakan itu seperti menanam pohon, bukan menanam rumput. Rumput cepat tumbuh, tapi cepat mati, sedangkan pohon butuh waktu, tapi hasilnya bisa terus berbuah. Kita mulai dengan rencana bertahap 3 tahun. Tahun pertama, fokus pada pondasi. Cukup 1 modul kandang induk, 1 rak 4 tingkat untuk anak, 1 brooder sederhana untuk DOCI, dan 4-8 pohon mangga yang diturunkan tajuknya. Tidak perlu muluk, yang penting jalan dan belajar setiap hari. Catat semua, kapan ayam bertelur, kapan menetas, berapa yang hidup, dan bagaimana hasilnya. Setiap kegagalan dicatat, bukan disesali. Karena dari situlah kita tahu apa yang harus diperbaiki. Setiap catatan adalah guru yang tidak pernah marah. Masuk ke tahun kedua, tambahkan 1 modul induk baru. Artinya populasi naik 2 kali lipat, tapi pengalaman juga sudah cukup. Saat ini, bosku sudah mulai terbiasa membaca perilaku ayam, tahu kapan ayam stres, tahu ciri ayam lapar atau kurang pakan. Di tahun kedua, kebun mangga juga sudah mulai berbuah 2 kali setahun. Jumlah pohon bisa ditambah jadi 30 atau 50 batang. Mulai terasa panen kecil, tapi rutin. Di fase ini, hasil ayam sudah cukup untuk menutup biaya pakan dan perawatan kebun. Inilah fase pertama peternakan mandiri. Tidak perlu utang, tidak perlu suntikan modal besar. Cukup mutar dari hasil sendiri. Di sini kesabaran diuji karena hasilnya belum terlihat besar, tapi arah sudah benar. Masuk ke tahun ketiga, saatnya sistem benar-benar berjalan. 3 modul induk aktif, ritme tetas mingguan stabil, panen ayam kecil, tapi rutin. Kebun sudah mencapai sekitar 100 pohon mangga produktif. Kandang dan kebun kini saling menghidupi. Setiap minggu ada ayam siap jual, setiap bulan ada pupuk matang. Dan setiap musim ada buah manis yang bisa dijual ke pasar. Di titik ini, bosku sudah tidak lagi berpikir harian,
tapi bulanan. Tidak lagi bingung beli pakan, karena pakan bisa diputar dari hasil penjualan ayam. Yang penting, jangan terburu nafsu ingin besar cepat. Karena kalau kita ingin panen besar sebelum waktunya, justru sistem bisa rusak. Ayam bisa stres, kebun bisa kering, dan semangat bisa padam. Jadi biarkan waktu bekerja. Sekarang kita bicara soal manajemen waktu dan tenaga. Banyak yang berpikir beternak itu berat, padahal kalau sistemnya benar, pekerjaan harian cuma sekitar 30 menit saja. 15 menit pagi untuk memberi pakan, mengganti air, dan cek kondisi kandang. 15 menit sore untuk pembersihan ringan dan pengawasan. Tambah 1 sesi bersih besar seminggu sekali, jadi dalam sehari, tidak sampai 1 jam kita sudah bisa menjaga roda rezeki berputar. Yang penting bukan lamanya waktu, tapi ketelatenan. Kalau dikerjakan rutin, kandang akan tetap bersih, ayam tetap sehat, dan semua pekerjaan terasa ringan. Catat setiap perubahan, baik jumlah telur, anakan, maupun hasil panen. Catatan kecil setiap hari akan menjadi laporan besar di akhir bulan. Dari situ bosku bisa tahu berapa efisiensi pakan, berapa tingkat hidup anak ayam, dan berapa margin keuntungan nyata. Peternak sukses bukan yang punya kandang besar, tapi yang punya data akurat dan pola yang stabil. Sekarang kita bicara tentang mental dan sikap peternak sejati. Jangan mengejar hasil instan. Hindari utang besar di awal. Jangan iri dengan kandang orang lain yang sudah lebih besar, karena mereka juga pernah mulai dari 10 ekor. Satu hal yang membedakan adalah mereka tidak berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia peternakan terus berubah. Setiap musim memberi pelajaran baru. Kadang musim hujan mengajarkan kita menjaga kelembapan. Musim kemarau mengajarkan kita menjaga air. Semua ada maknanya. Dan jangan lupa soal kesehatan ayam. Saat musim hujan panjang, naikkan frekuensi penggantian air minum menjadi 2 kali sehari. Kalau semua prinsip ini dijalankan, dalam 3 tahun, sistem akan berdiri sendiri. Ayam, kebun, dan pupuk menjadi satu aliran yang tidak terputus. Hasilnya mungkin tidak langsung miliaran, tapi cukup untuk membuat hidup tenang, dapur ngebul, dan masa depan keluarga lebih pasti. Dan ingat, kunci utama peternak sukses bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas dan sabar. Semua besar dimulai dari kecil, semua lancar dimulai dari belajar. Jangan takut mulai dengan 10 ekor ayam, karena dari 10 bisa jadi 100, dari 100 bisa jadi 1000, asalkan ritmenya dijaga dan ilmunya diterapkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Ternak Ayam ED dengan klik tombol like, subscribe, bantu Seba Bintang.